Cek cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara saya kedengeran? Terdengar, Pak. Oke. Bentar, saya sambil mempersiapkan ini. Oke, kita mulai aja ya. Sambil mungkin kita nggak usah nunggu teman-temannya yang belum datang, karena mungkin juga yang nggak seluruhnya bisa datang ya. Nggak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari, apa yang kita laksanakan malam hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua, dan kita diberi kemudahan, diberi kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena Allah yang saya ini tidak salah saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya ingin tahu ya, ini sebelum dimulai, tolong semua silakan menyalakan kameranya ya. Kan saya juga masih belum hafal satu-satu ini. Ini teman-teman, ini dari, kan ini gabungan ya tentunya ya. Ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Jember ya. Tolong lampunya lampu. Kameranya dinyalakan semua ya. Sambil kenalan, saya kan belum begitu familiar. Iya. Siapa ini? Mbak Nazira Ayu. Ya, tolong on cam ya. Kameranya dinyalakan. Mbak Laila Wulandari. Ya, Mbak Laila. Kemudian kan Mbak Malam Naswari. Panggilannya apa, Mbak? Suari, Pak. Suari. Iya. Ya, sambil nunggu yang lain on cam, saya ingin tahu satu-satu. Dari siapa ya? Dari layar saya ini Mbak Suari dulu ya, Mbak Suari. Ini asli mana? Izin jawab, Pak. Asli Medan, Pak. Asli Medan. Tapi sekarang di mana? Di Jember, Pak. Di Jember ya? Iya, Pak. Jadi dari jurusan TI Jember ya? Iya, Pak. Semester 1. Iya, Pak. Oh, udah Medan. Terus ini tinggal 10 ya, tinggal 9. Terus siapa nih? Mas bawahnya Mas Jafar. Oh iya,
Mbak Suari dari prodi apa? Izin menjawab Pak, Prodi Manajemen Informatika Pak. MIF, MIF ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, sekarang Mas Ja'far Sodik, tolong kameranya dinyalakan. Mas Ja'far, kameranya tolong dinyalakan ya. Ambil di Mas. Oh, kalau ini Sidoarjo ini, Mas Faris. Ya. Ada di mana di Sidoarjo? Di kampus apa di rumah? Lagi di rumah Pak. Oke. Mas Ja'far sudah bisa dengar suara saya? Oke. Mohon maaf Pak, tidak bisa on cam karena sedang ada di luar Pak. Tadi habis ini ke toilet. Oh iya. Tapi sekarang nanti online-nya ini pakai apa? Pakai HP atau pakai anu? Pakai HP Pak. Oh. Ini mungkin agak berat ya kalau pakai HP, soalnya nanti ada aplikasi yang harus kita install di laptopnya. Yes, tapi nggak apa-apa, nanti Anda praktek sendiri aja kalau sudah nggak pakai HP. Mbak Safira. Mbak Safira. Oh iya, Baik Pak. sorry, Mas Ja'far dulu. Tadi lupa nanyakan. Dari prodi apa, Mas? Prodi MIF Pak. Oh, MEF. Oke. Oh, sekarang Mbak Safira. Iya, Prodi apa, Mbak? saya dari Manajemen Informatika juga Pak. Oh, sama ya. Beda kelas ya tapi semua. Iya beda. Terus siapa ya? Mbak Firdatu Rofiah. Iya, Pak. Ya, dari prodi apa, Mbak? Dari Manajemen Informatika juga, Pak. Oh, banyak ya dari informatika. Ya, makasih, Mbak. Dari aslinya dari mana? Dari Bondowoso. Aku ngira pasti kayaknya ini dari Bondowoso ya. Iya. Sekarang kalau Mas ini Fatah Rohim. Mas Fatah Rohim ini dari prodi mana, Mas? Halo. Mas, bisa dengar suara saya? Nggak bisa dengar ya? Atau mungkin sedang tidak di depan kamera. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak dan Mas sekalian ya, teman-teman sekalian. Sebelum dimulai, saya ingin tahu ya, teman-teman ini apa ya motivasinya tertarik kok ingin ikut bergabung di dalam komunitas ini? Wis perwakilan aja. Mbak Safira dulu. Mbak, online-nya di mana, Mbak? Di rumah tuh? Saya di kosan. Oh, kos Pak. kosannya di mana? Iya. Mas Trip.
Tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Iya, saya ingin tanya kenapa kok mau bergabung di dalam komunitas ini? Alasan saya bergabung di komunitas ini adalah saya ingin menambah skill saya dalam penulisan ilmiah Hmm, agar kedepannya bisa membantu saya gitu, Pak. iya. Mbak dulu sudah punya dasar ini ya? Sudah pernah Kalau untuk apa namanya? kalau untuk ilmiah sendiri saya masih kurang, Pak. Oh, tapi kalau kurang berarti dulu pernah ya, pernah belajar atau pernah aktif-aktif di bidang penulisan karya ilmiah seperti itu ya. Iya, betul. Pernah ikut lomba, Mbak? LKTI kayak gitu. Untuk kemarin-kemarinnya belum sih, Pak. Mm-mm. Cuman pernah bikin majalah untuk sekolah. Oke, publikasi. Ini ya semacam kayak buletin atau majalahnya sekolah gitu ya. Iya, Dulu SMA apa SMK? saya dari SMA. SMA mana? SMA Negeri 1 Giri Banyuwangi. SMA Negeri 1 Giri Banyuwangi. Giri. Iya, Oh iya. OSIS ya? Bukan, bukan. bukan OSIS. Bukan. Nah, terus yang lain wis. Mbak Bondowoso ya. Irdatul Novia. Kenapa Iya, Mbak Pak. ingin bergabung? Kalau saya emang cuma suka nulis aja gitu. Jadi saya Oh, kayak tertarik aja buat belajar kayak gini. oh sudah hobi nulis memang ya. Iya, Dulu pernah ikut LKTI, LKIR, Lembaga Karya Ilmiah. belum pernah, Pak. Saya kalau dulu itu fokusnya di fiksi. Oh, Oh, nulisnya fiksi, jadi kayak cerpen iya, gitu ya, cerita pendek gitu ya. iya. Oke. Kalau Mbak Suwari, Ya, Pak. kenapa ingin tertarik gitu, ingin bergabung di dalam komunitas ini? Karena saya ingin menambah wawasan Pak mengenai bagaimana itu karya tulis ilmiah Pak. Karena kan Pak itu sangat dibutuhkan Pak. Begitu. Mbak Rifki ini dari MIF juga? Iya Bapak. Oh, banyak yang dari MIF ya. Jangan-jangan ini saking ya? Satu kelas ya? Enggak ya? Enggak Pak. Iya. Oke, jadi gini Mbak ya. Sebelum kita masuk lebih jauh ya, saya perlu jelaskan dulu seperti yang dulu pernah saya sampaikan ketika kita PKKMB ya. Karya tulis ilmiah itu terdiri dari 3 kata. Karya tulis ilmiah. Bahasa Inggrisnya itu scientific writing. Scientific itu karya tulis ilmiah. Jadi apa yang berbeda di dalam karya tulis ilmiah ini dibandingkan dengan apa yang pernah Mbak-mbak atau Mas kalian yang pernah Anda pelajari sebelumnya? Menulis itu ada banyak style, ada banyak gaya. Di antaranya juga mungkin yang tadi dijelaskan itu ada karya tulis yang fiksi. Nah, itu kan kita kayak mengarang, kita membuat satu cerita kan seperti itu. Kemudian ada yang yang bukan fiksi, yang real, nyata, benar-benar ada, tapi bukan fiksi dan bukan tulisan ilmiah. Itu apa? Itu kayak koran gitu ya, berita, majalah itu kan real, kejadian nyata, kejadian yang ada, entah menceritakan tentang
adanya kecelakaan, adanya berita suatu kemajuan suatu desa atau apa, itu kan berbentuk berita, dia berbentuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya, tapi bukan fiksi, bukan merupakan khayalan atau bukan imajinasi dari penulis, tapi itu menjadi karya tulis juga. Nah, yang terakhir ini yang karya tulis ilmiah yang akan kita pelajari dan akan kita bahas. Ini sifatnya lebih dalam lagi, Mbak dan Mas sekalian. Karya tulis ilmiah itu adalah suatu tulisan di mana di dalamnya itu ada muatan tentang kegiatan ilmiah, aktivitas kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ilmiah itu adalah kegiatan apa? Yang dulu pernah saya jelaskan juga, atau Mbak yang di sini, Mas juga di sini yang sudah dulu pernah sekolah SMA gitu ya. Ketika kita menjalankan satu kegiatan, misalkan kita melaksanakan percobaan. Percobaan itu kan dalam rangka membuktikan sesuatu, membuktikan teori. Misalkan ya, kita membuktikan adanya kadar air yang baik. Nah, itu kan dilakukan suatu percobaan. Entah percobaannya itu nanti di lab atau di mana, kemudian ada langkah-langkahnya, ada bukunya, buku prakteknya, atau semacam kalau di kita ada BKPM-nya, begitu ya, ada langkah-langkahnya. Nah, kemudian dilakukan pengamatan, dilakukan pencatatan data daripada pengamatan tersebut. Nah, melakukan pengamatan tentang kadar air, atau melakukan pengamatan tentang pertumbuhan cambah, seperti itu ya. Nah, kemudian itu kan merupakan satu kegiatan ilmiahnya tuh. Nah, karya tulis ilmiah di sini nanti posisinya di mana? Karya tulis ilmiah itu nanti dia menuliskan rangkaian kegiatan ilmiah dari yang Anda semua lakukan itu tadi. Kayak percobaan mengamati tumbuh kembangnya cambah, mengamati kadar air. Nah, itu nanti ditulis di apa namanya? Dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Nah, khusus untuk karya tulis ilmiah ini nanti, ini ada macam-macam. Ada karya tulis ilmiah itu yang kaitannya misalkan kita mau untuk kita ikutkan lomba, nah itu lomba karya tulis ilmiah. Itu seperti itu nanti juga ada triknya sendiri. Ada juga yang bukan untuk lomba ya, tapi untuk melaporkan suatu kegiatan penelitian atau suatu kegiatan ilmiah yang kita lakukan. Contohnya Mbak itu mengerjakan skripsi nanti. Oh, ini kalau yang di 4 ya, yang di 4 teknik informatika itu biasanya terakhirnya skripsi. Tapi kalau di 3 MIF atau TKK, teknik komputer atau MIF, itu bentuknya tugas akhir nanti. Laporan kegiatannya itu namanya tugas akhir. Nah, dulu ketika saya masih mengajar di manajemen informatika dan di teknik komputer, itu laporan kegiatan ilmiahnya itu ada 2. Satunya laporan PKL, yang lain lagi nanti ada laporan tugas akhir, laporan TA itu. Nah, sekarang tentunya juga masih ada laporan, masih ada kegiatan PKL sama kegiatan tugas akhir itu. Dulu tugas akhir itu namanya apa ya? Lupa sih. Ada kok namanya sendiri, TA itu. Nah, itu ya. Nah, maka kalau kita mempelajari tentang kegiatan karya tulis ilmiah, nulis ilmiah, yaitu percobaan itu, tulisan itu yang kita tuliskan, yang kita laporkan adalah kegiatan serangkaian yang langkah-langkah yang sudah kita kerjakan. Beda dengan yang di koran ya. Kalau koran kan kita tidak melakukan sesuatu percobaan, tidak melakukan sesuatu, tapi kita hanya melaporkan kejadian atau keadaan yang terjadi. Itu di koran. Majalah juga begitu. Tapi majalah ada 2 biasanya. Ada yang di dalamnya ada cerita pendeknya, fiksinya, ada yang berita seperti itu. Nah, kalau karya tulis ilmiah ini sesuatu yang pasti dilakukan,
pasti ada langkah-langkahnya dan pasti bisa dibuktikan secara datanya. Itu yang karya tulis ilmiah. Oke, itu untuk pengantar ya. Nah, lalu kemarin beberapa hari yang lalu saya sudah men-share tools ya, tools yang kita gunakan. Nanti kita menggunakan 2 tools paling tidak, itu menggunakan tools Zotero dan Harzing ya, Zotero dan Harzing. Nah, siapa di sini yang sudah nyoba toolsnya Zotero sama Harzing itu? Saya kemarin sudah upload juga YouTube-nya. Nah, siapa yang sudah nyoba? Nggak apa-apa. Ya yang sudah nyoba siapa, yang belum nyoba siapa, kenapa, kendalanya apa, mungkin karena komputernya nggak support apa ya apa, nggak apa-apa, saya ingin tahu aja teman-teman di sini yang sudah nyoba siapa. Masih belum, Pak. Belum nyoba. Nah itu harus dicoba Mbak ya. Mbak Suari juga belum nyoba? Belum ya? Pak, ini sudah diinstal Pak. Belum ya? Iya Pak. Mbak Safira belum juga? Belum Pak. Oke, jadi tolong ya, ini nanti mbak-mbaknya itu, mbak masnya ini semua download dari yang sudah saya bagikan linknya supaya kita bisa praktek. Jadi ini saya peragakan aja ya. Jadi punya saya ini sudah terinstall Harzing dan Zotero ya. Anda ini kan masih semester 1 semua ya. Nanti Anda di semester atas itu Anda akan diberi PR, diberi pekerjaan ya, untuk membuat laporan praktek, membuat makalah. Sekarang sudah ada belum membuat laporan praktek, membuat makalahnya? Sudah Pak. Udah kalau laporan praktek Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Terus formatnya sudah sama seperti formatnya karya tulis ilmiah yang Poli C belum? Ada bab 1. Masih belum Bapak. Belum diberikan seperti itu. Ada bab 1, ada bab 2, begitu. Belum diberi format untuk ketentuan laporannya Bapak. Oh ya. Iya, mungkin belum ya. Nah, nanti laporan itu ada formatnya. Formatnya itu sesuai laporan dari sesuai dari ketentuan formatnya Poli C itu ada ketentuannya. Ada bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Bab 3 metode, bab 4 analisa dan pembahasan, bab 6 penutup. Jadi urut-urutannya pasti seperti itu. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, nanti ini akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya ya. Di pertemuan yang akan datang. Saya ingin teman-teman malam ini ya, ini kan kita cuma sampai jam 8. Nah, di luar ini nanti teman-teman silakan download aplikasinya itu Harzing sama Zotero. Nah, supaya kita minggu depan kita bisa praktek, sekaligus saya akan menerangkan struktur laporan yang benar itu seperti apa. Diawali dari introduction itu pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka. Habis tinjauan pustaka itu metode,
lalu analisa pembahasan, terakhir penutup. Nah, kita akan bahas di situ nanti detail satu persatu. Dari bab 1 dulu, pendahuluan. Bagaimana menyusun pendahuluannya, bagaimana menyusun tinjauan pustaka, bagaimana metode, sampai ke penutup, bagaimana menyusun penutup itu. Nah, tentunya teman-teman harus menginstal dulu untuk 2 aplikasi itu tadi minimal. Itu ya. Ini ya mudah-mudahan kalau dari grup itu yang terdaftar itu kan orangnya ada sekitar 100-an ya kan. Nah, tapi di sini yang hadir malam ini ya nggak ada 10%, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah ya. Jadi kayaknya tidak menarik memang belajar karya tulis ilmiah itu. Memang tidak menarik. Tapi kalau seandainya Anda bisa, sebenarnya itu manfaatnya banyak sekali. Karena apa? Yaitu ketika Anda mengerjakan sesuatu, apalagi anak Poltek, itu di samping dituntut produknya jadi, Anda harus bisa juga membuat laporannya. Nah, anak-anak Poltek itu biasanya kendalanya itu ketika menulis laporan. Kalau suruh buat codingan, buat coding ya aplikasi, program itu pasti jalan. Tapi kalau buat laporan, wah itu pasti bisa jadi kalau misalkan ngerjakan tugas akhir, TA itu, atau skripsi, 1 bulan selesai codingnya. Tapi laporannya itu satu semester nggak selesai-selesai. Muterin. Nah itu nanti ada kiat-kiatnya. Bagaimana cara membuatnya. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, 1 minggu jadi. Kalau mau ikut lomba gitu ya, ada lomba LKTI. Temanya apa? Temanya Internet of Things gitu. Wis, langsung misalkan Anda kolaborasi 3 orang, 4 orang, 2 orang itu. Intinya apa? Internet of Things untuk kebersihan lingkungan misalkan seperti itu. Udah nyari seminggu selesai jadi. Nah, tapi itu apa? Tidak bisa tiba-tiba sekonyong-konyong. Itu perlu latihan, teman-teman. Jadi perlu latihan. Ya, sama kalau kita menulis apa ya? Nulis cerpen, nulis yang lain. Itu kan untuk bisa menuangkan otak kita di dalam tulisan itu kan kita perlu latihan ya. Kayak gitu kan gak gampang. Kadang-kadang kita maunya begini tapi nulisnya gimana gitu kan. Nah, pasti teman-teman yang sudah belajar atau sudah punya dasar-dasar hobi nulis gitu kan gak gampang untuk bisa menuangkan apa yang ada di otak untuk bisa jadi tulisan itu gak gampang. Ya kan? Apalagi kalau belum ada ide terus suruh nulis. Wah, idenya gimana? Nah, kalau saya biasanya kalau kondisi seperti itu, saya poin-poin dulu. Apa yang ada di otak? Itu tak poin-poin. Misalkan saya membuat karya tulis tentang kadar air gitu. Wis, saya terjemahkan dulu. Kadar air adalah, ini ada di otak saya, kadar air adalah. Tak tulis aja dulu nomor 1. Habis itu hal-hal yang mempengaruhi kadar air. Wis, tulis poin 2. Poin 3-nya lagi kualitas air gitu. Ya pokoknya yang ada di otak itu tulis dulu. Nah, nanti itu menjadi pokok-pokok pikiran. Kadar air adalah wis nyari di Google di mana itu di literatur itu. Oh inilah nanti begitu kita sudah nemu ide itu kadar air adalah, nah kita menggabung-gabungkannya itu pakai aplikasi Zotero sama Harzing itu tadi. Itu. Nanti baru ketemu. Oh, nanti terus diperhalus. Kadar air adalah bla 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 bla. Menurut ini ya langsung nanti ditulis di situ referensinya kayak gitu. Alinea kedua nanti hal-hal yang mempengaruhi kadar air adalah berdasarkan penelitiannya siapa gitu nanti ketemu. Yaitu pakai 2 aplikasi itu, Zotero sama Harzing itu nanti. Kita latihannya di situ. Ya ibaratnya kalau namanya terampil ya, keahlian itu sering buka ya pasti bisa. Itu. Nanti kalau teman-teman ini satu siklus sudah selesai dari
apa namanya, introduction sampai penutup, bisa merangkai dalam satu ini. Kita coba kita bikin satu karya tulis yang kita lombakan, ikut lomba, nggak apa-apa. Menang atau kalah gak jadi masalah, yang penting kita sudah belajar untuk nulis. Gitu. Biasanya ketika kita daftarkan, paling tidak teman-teman itu sudah lolos finalis. Tapi menang atau kalah gak masalah. Kan di situ kan ada proses belajar. Nah, biasanya dari situ meskipun kalah gak apa-apa. Tahun berikutnya kakak tingkat itu, Mbak Amalia namanya, nyoba lagi. Tulisan yang itu jangan dihapus, jangan dihilangkan. Diperbaiki, direvisi lagi, tambahin lagi, gini. Tahun depannya diikutkan lagi. Atau kalau ada event lain di universitas yang lain kan banyak ya lomba-lomba itu, banyak, ikutkan. Kadang malah ada yang menang gitu. Jadi yang penting kita punya investasi pemikiran di situ. Bahkan sekarang akhirnya bisa ikut begitu, buat proposal, bisa sampai tembus. Ada yang sampai 20 juta, ada yang sampai 200 juta. Dari itu, dari karya tulis ilmiah itu. Dasarnya dari situ, dari belajar dulu. Tapi jangan berkecil hati. Kenapa? Kita masih semester 1, masih cukup waktu untuk banyak untuk belajar. Gitu ya. Oke. Nah, linknya sudah tahu ya, Zotero sama Harsing ya. Itu sudah saya bagikan YouTube-nya. Nanti Anda pelajari lagi, dioperasikan sesuai dengan yang ada di YouTube itu. Silakan diinstal, dicoba ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi, semua sudah terinstall. Nanti kita masuk introduction. Jadi ada rumusnya, saya berikan aja bocoran. Rumusnya itu IMRET ya. Kalau mau ditulis itu pernah saya sudah bilang itu di sana. IMRET itu rumus dari seluruh dunia. Kalau orang-orang itu menulis, membuat karya tulis ilmiah, baik di jurnal maupun di laporan maupun apapun, yang pokoknya yang karya tulis ilmiah itu selalu rumusnya adalah IMRET. Itu saya dapat ketika saya kuliah S3 di mana. IMRET itu singkatan. IMRET itu singkatan dari introduction nomor satunya. M-nya itu method. Introduction, method, terus RAD. A-nya kecil ya. RAD. Result itu hasil, result. And discussion. Hasil dan pembahasan. Jadi urut-urutannya pasti begitu. Introduction, method, result and discussion, lalu penutup, closing, suggestion gitu. Seperti itu. Jadi semua seperti itu urutannya. IMRET itu rumusnya. Ya, nanti apa yang tertulis di dalam IMRET itu, apa yang di introduction itu apa, itu nanti kita kupas satu-satu. Minggu depan kita bahas introduction-nya dulu. Minggu depannya lagi bahas tentang metode. Sekaligus kita buat tinjauan pustaka. Kemudian result and discussion, closing terus penutup. Ya. Terus yaitu tolong diinstal 2 aplikasi itu. Harsing sama Zotero. Sambil dibaca-baca, dilihat di YouTube, dioperasikan sendiri juga boleh, nggak apa-apa, nyoba-nyoba. Coba sendiri, jadi nanti sudah matang begitu kita ketemu di depan. Berapa minggu depan. Hari Senin depan ini, insya Allah saya akan ngajar ini juga, tapi di anak TRP, Teknologi Rekayasa Pangan, di Jember. Ya, di anak TRP semester 3. Mata kuliahnya literasi digital. Ini materinya sama dengan yang ini. Ya kalau misalkan nggak ada kuliah mau gabung nggak apa-apa, masuk aja di kelas saya. Anak TRP, di 4 TRP.
Jadi jurusan TP ya, jurusan Teknologi Pertanian. Kampusnya itu di belakang TI, di Gedung Pajak Sarjana. Di situ. Oke, terus sebagai informasi tambahan juga, teman-teman sudah familiar dengan aplikasinya Google ya. Ada Google Docs, ya bukannya Google Email aja ya. Ada Google Docs, Google Form, Google Drive, Google Slide, terus Google Sheet. Semua sudah familiar ya? Iya, Bapak. Ya, alhamdulillah. Soalnya kalau TI itu mutlak itu harus paham. Kalau jurusan lain ya saya mesti harus ngajarin itu dulu. Kalau anak TI saya rasa pasti sudah bisa. Itu penting banget. Apa pentingnya? Nanti kalau kita collab lebih dari 2 atau 3 orang dan mungkin lokasinya tidak harus selalu dalam satu kampus gitu ya. Tidak di dalam kampus. Pas lagi mudik, yang satu mudik ke Tuban, yang satu mudik Ponorogo, Blitar gitu ya. Anda tetap bisa collab mengerjakan pakai Google Doc. Gitu. Nanti tinggal bagi aja bab 1 introduction-nya Mbak Syafira misalnya, bab 2 Mbak Rifki gitu, bab 3-nya Mbak Firdatul Rofia. Bisa nanti jadi dalam satu dokumen, direview bareng-bareng, selesai submit, ikut lomba kayak gitu. Jadi kan itu menghemat banget ya, dan waktu juga hemat waktu gitu kan. Oh, pokoknya yang penting ketemu, Anda ngobrol gini ya di Google Meet setengah jam mungkin, idenya begini ya wis, bagi tugas, siapa yang garap bab 1, siapa yang bab 2, siapa yang bab 3, siapa yang bab 4. Nah wis, submit. Menang atau kalah gak jadi masalah, yang penting kita belajar dulu. Biasanya setelah 1 atau 2 kali putaran ikut lomba dapat juara, paling tidak finalis lah. Finalis itu juga bukan berarti kalah, karena ketika finalis itu sudah bisa masuk final, Anda bisa ikut lomba-lomba kompetisi lain, yaitu bikin proposal kewirausahaan, bikin proposal apa. Karena mindsetnya itu sudah terbiasa nulis, itu nggak sulit untuk membuat proposal. Ya lumayan. Kalau lomba kan menang 1 kali event dapat 3 juta, 2 juta gitu kan ya. Tapi kalau proposal lolos menang 20 juta. Ada yang sampai 250 juta kewirausahaan. Collab dengan jurusan lain, dengan kolaborasi dengan anak peternakan, anak pertanian, kayak gitu. Kita senang-senang aja. Kan lumayan, bisa buat bantu UKT, buat bantu kegiatan-kegiatan lain, buat sampai skripsi, sampai tugas akhir selesai, uangnya masih bisa untuk kerja. Gitu. Ya wis, gitu aja dulu untuk malam ini ya. Silakan nanti aplikasinya di-download. Kalau ada sesuatu hal yang mau dirundingkan, didiskusikan, silakan kita pakai grup aja, biar grupnya rame. Itu membernya banyak, tapi semua pada silent operation. Operasi senyap. Ya. Oke, itu dulu ya Mbak, Mas sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kedatangannya. Silakan ya diotak-atik lah kayak itu. Ini tidak sesulit kita bikin coding kok. Cuman ya ini apa namanya, mengolah nalar, menceritakan apa yang ada di benak untuk diketik itu loh. Gitu. Ya. Gak sesulit itu. Yang sulit itu adalah nyari datanya. Ketika kita bikin coding, kita menceritakan bikin codingnya kan gampang sebenarnya. Tapi apa yang mau ditulis gitu loh. Nah, itu yang sulitnya. Datanya yang mana yang mau dikeluarkan, mana yang enggak, itu yang sulitnya di situ. Jadi mengerjakannya kayak membuat aplikasi yang mau kita ceritakan itu gak sulit. Yang sulit kan kalau belum ada datanya, belum ada yang mau ditulis, itu sulit jadinya. Apa yang mau ditulis? Gitu. Ya, gitu ya.
Oke, mungkin sudah jam 8 pas ya, kita akhiri dulu pertemuan malam ini. Selamat istirahat, tetap semangat ya, jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, minggu depan masih bisa ketemu lagi dan tetap semangat ya, tetap semangat untuk belajar. Teman-teman itu banyak ya, ada salah satu mahasiswa saya semester 1 juga, begitu saya ajari ini dasar-dasar ini, seneng dia, karena laporan praktek yang mestinya dikerjakan seminggu dia 1 hari selesai. Caranya gini toh Pak, seneng dia. Jadi temennya belum selesai, dia selesai duluan. Ya wis, gitu dulu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Nah, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Saya tutup ya. Saya Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.